Kisah Teladan Islami. Wali termuda putra Sunan Kalijaga, Raden Umar Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari pernikahan dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishaq. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung atau Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Ngudung, adik dari Sunan Kudus, dan Dewi Roro Noyorono, putri Ki Ageng Ngerang dari pernikahan dengan Dewi Sujina. Sunan Muria dikaruniai seorang anak yang bernama Saridin. Dan dari Dewi Roro Noyorono, Sunan Muria dikaruniai 3 orang anak Sunan: Sunan Nyamplungan, Raden Santri, dan Dewi Nasiki. Silsilah Raden Umar Said atau Sunan Muria menurut naskah Pustoko Darah Agung rangkainya sebagai berikut. 1. Abdul Muthalib, Adipati Mekah. 2. Said Abbas. 3. Said Abdul Ajhar. 4. Syekh Wais. 5. Syekh Mudzakir. 6. Syekh Abdullah. 7. Syekh Kuramas. 8. Syekh Mubarak. 9. Syekh Abdullah. 10. Syekh Ma'ruf. 11. Syekh Arifin. 12. Syekh Hasanuddin. 13. Syekh Jamal. 14. Syekh Ahmad. 15. Syekh Abdullah. 16. Syekh Abbas. 17. Syekh Abdullah. 18. Syekh Kurames atau pendeta di Mekah. 19. Abdurrahman Arya Teja, Bupati Tuban. 20. Arya Tejo I, Bupati Tuban. 21. Aryo Teja Laku, Tuban, Bupati Tuban. 22. Aryo Tejo II, Bupati Tuban. 23. Tumanggung Wilantikta. 24. Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. 25. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Mengaitkan Sunan Muria dengan Sunan Kalijaga sebagai ayah beranak dalam konteks kebenaran silsilah Sunan Muria tampaknya lebih didukung oleh data historis dibanding menempatkan Sunan Muria sebagai putra Sunan Ngudung. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dan ulama pendakwah Islam termuda di antara Wali Songo. Ulama pendakwah Islam termuda ini di antara Wali Songo adalah Sunan Muria. Ia merupakan putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria melanjutkan strategi dakwah ayahnya dengan menyebarkan ajaran Islam di Jawa melalui media, seni, dan budaya. Sunan Muria merupakan anak sulung Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Saroh, putra Maulana Ishaq. Nama kecilnya adalah Raden Umar Said, atau ada juga yang menyebutnya Raden Prawoto. Ilmu keislaman diperoleh Raden Umar Said langsung dari sang ayah. Beranjak remaja, ia berguru kepada Ki Ageng Ngerang bersama Sunan Kudus dan Adipati Pathok. Raden Umar Said alias Sunan Muria terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai pemimpin perdana kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Kendati termasuk sosok berpengaruh di Kesultanan Demak, namun Raden Umar Said
lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat perkotaan dalam menjalankan dakwahnya. Sunan Muria suka bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan kesenian. Julukan Sunan Muria disematkan karena ia menetap di Gunung Muria. Gunung Muria terletak di pantai utara Jawa Tengah, sebelah timur laut kota Semarang. Gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan wilayah Kabupaten Pati. Dakwah Sunan Muria, sebagaimana dakwah ulama Wali Songo lainnya, Sunan Muria juga merangkul tradisi dan budaya masyarakat setempat serta menyesuaikannya. Dakwah Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria menggunakan metode kursus untuk menyampaikan dakwah. Kursus ini diselenggarakan bagi pedagang, pelaut, rakyat jelata, dan nelayan. Sunan Muria memberi pelajaran tentang cara bercocok tanam, berdagang, serta cara melaut. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan gamelan sebagai sarana dakwahnya. Caranya dengan memasukkan unsur Islami ke dalam alunan musik gamelan. Hal ini semakin mempermudah penyebaran agama Islam karena masyarakat semakin mengerti. Sunan Muria juga dikenal sebagai pencipta tembang Macapat, yakni Sinom dan Kinanti. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian sakti serta kuat. Tidak hanya itu, Sunan Muria juga sering jadi penengah konflik di Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai 1530. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang bisa menyelesaikan masalah yang rumit sekalipun. Dan gaya atau cara berdakwah Sunan Muria juga sangat mengedepankan kelembutan. Sunan Muria wali termuda. Sunan Muria memiliki nama lahir Raden Prawoto. Kemudian setelah dewasa menjadi Raden Umar Said. Karomah Sunan Muria diantaranya adalah benda bekas peninggalannya, diantaranya pelana kuda yang kerap digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria untuk meminta hujan jika terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Usai mencuci pelana kuda, dilanjutkan dengan membacakan doa dan menunaikan sholat minta hujan atau sholat istisqa. Kisah mengenai Sunan Muria dengan kekuatannya ternyata juga pernah terjadi saat malam nuzulul Quran di bulan Ramadan. Ketika dalam perjalanannya menuju tempat Mbah Dudo, seorang ulama penyebar agama Islam di Kudus. Ia bertemu dengan Umara dan Umari yang merupakan santri Mbah Dudo sedang mencabuti bibit padi di sawah pada malam hari nuzulul Quran. Sunan Muria menegur kedua santri itu. "Loh, malam nuzulul Quran kok tidak membaca Al-Quran, malah di sawah berendam di air seperti bulu saja?" Lantas seketika dua santri yaitu Umara dan Umari berubah menjadi bulus atau kura-kura air tawar. Mengetahui hal tersebut, Mbah Dudo meminta maaf pada Sunan Muria atas kesalahan santri-santrinya. Tapi apa boleh buat, semua sudah terlanjur dari peristiwa yang terjadi pada Umaro dan Umari. Kita bisa belajar saat malam nuzulul Quran, seharusnya kita membaca dan mempelajari Al-Quran dan tidak berkeliaran kemana-mana. Wallahu a'lamu bishawab.